modul 3.1 bersama Bu Mia, Kepala Sekolah Cibalagu 4. Selamat pagi Bu Mia. Apa kabarnya Bu Mia? Alhamdulillah baik. Terima kasih atas kesempatannya kita bisa bertemu di sini dan atas waktunya Bu Mia. Sama-sama. Saya akan menjalankan tugas dan mewawancari Bu Mia tentang dilema etika. Selama ini bagaimana Bu Mia sebagai kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kalau misalnya ini selama ini saya memang mendapatkan informasi tentang dilema etika dan rujukan moral itu dari teacher. Jadi sudah tentu saya bisa membedakan di sini misalnya seperti ada dilema etika, tapi sebuah permasalahan itu berujungnya pada hati nurani kita bersama dengan masa depan seseorang gitu. Lalu yang kedua tentang rujukan moral. Rujukan moral berarti kan rayuan kita untuk melakukan satu hal yang buruk gitu kan. Walaupun nanti sistem pengambilan keputusan yang berbeda. Ya, Bu Mia. Lalu selama ini bagaimana Ibu dapat menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, Ibu sebagai pemimpin yang terutama dalam kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama yang mengandung nilai kebajikan? Ya tentu saja saya lihat dulu dari dua nilai kebajikan itu apa, kepentingannya yang lebih urgent mana. Juga saya cari tahu dulu gitu kan, imbasnya terhadap masa depan seseorang ini mana yang lebih penting. Itu dulu yang kami dahulukan, walaupun nanti beriringan dengan hal yang Pertanyaan selanjutnya, Bu Mia, langkah-langkah apa atau prosedur apa sih yang Ibu bisa lakukan selama ini? dalam pengambilan keputusan ya. Pertama saya mengidentifikasi dulu masalahnya seperti apa, saya cari tahu dulu. Terus juga mungkin saya diskusi juga bersama dari kelas terkait, gitu kan, kalau memang kasusnya ada dengan anak dari kelasnya juga saya diskusi dengan guru-guru seperti apa, baru nanti saya mempertimbangkan ya dari berbagai sisi ada apa yang harus saya lakukan, baru saya memberikan sebuah keputusan dari apa yang sudah dilaksanakan. Itu bisa pakai langkah-langkah yang sebulan bisa. Tapi kalau dalam prakteknya Bu Sarah tetap ada yang namanya di lapangan, kita terkadang dari 9 langkah ini pasti nggak full semua kita lakukan ya, kan nggak mungkin kita langsung Salah juga ya Bu Mia. tapi yang jelas kita ambil pasti dengan runutannya ya itu sudah jelas dengan hal-hal yang lebih penting dulunya, tapi kita laksanakan juga kok pada akhirnya mah walaupun tidak semua. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu menganggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Kalau kasus dilema etika yang efektif itu ya saya diskusi dengan wali kelas, karena wali kelas lebih tahu anaknya di kelas seperti apa, terus juga kejadian yang sebenarnya seperti apa, karena memang seorang wali kelas harus tahu gitu kan kebenaran dari latar belakang anaknya seperti apa gitu, tingkah polanya bagaimana gitu kan, itu sangat efektif. Terus saya diskusi dengan dia dan mencari tahu bagaimana. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian dilema etika? Apakah Ibu juga menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal yang menyelesaikan secara langsung atau sesuai prosedur yang seperti apa yang dijalankan? Pasti saya memiliki jadwal dan prosedur yang harus ditempuh. Tidak bisa saya jadwal langsung selesai atau mungkin selesai di tempat, karena dalam mengambil keputusan itu kita harus pikirkan baik-baik. Kita harus juga cari tahu baik-baik permasalahan seperti apa. Kita juga harus tahu resiko dan efek apa yang akan terjadi ketika kita mengambil sebuah keputusan ya.
Jadi tidak serta-merta dan tidak bisa diputuskan dalam satu waktu. Karena itu dibutuhkan pemikiran yang bersih, jernih, logika yang betul, efeknya apa. Jadi dengan banyak pertimbangan tidak mungkin selesai dalam hal. yang panjang dan ini ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu dunia dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Kalau untuk atmosfer sekolah ya, orang yang menurut saya ya guru ya terutama gitu kan ada kelasnya, gitu. Ada kesiswaan, kan mereka yang lebih hafal. Ya di sini kan yang lebih banyak terlibat di lapangan apalagi dengan siswa ya. Ini dengan faktor siswa kan banyak guru olahraga kan hafal, makanya jika polanya kayak gini gitu. Pokoknya pertama juga mungkin ya orang tua ya sih. Kalau orang tua tersebut kooperatif, Berarti kita sinergi dengan semuanya ya. ya. Oke, pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda dalam pengambilan keputusan dilema etika? Satu, kita dalam mengambil keputusan itu tidak boleh terburu-buru. Kita harus berpikir dulu, terutama kita nggak usah bawa-bawa emosi, nggak usah bawa-bawa apa ya, egois kita sendiri yang ingin kesel gimana. Kita harus pikirkan baik-baik gimana efeknya ketika kita ngambil keputusan tersebut, ketika kita memutuskan satu hal, karena imbasnya mungkin akan ada masa depan orang lain yang akan buruk terhadap keputusan kita kalau kita memutuskan satu hal dengan emosi dan tidak dipikirkan baik. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Sama dosa Sukses. ya tentang kita Selamat pagi. Apa kabar ya Bu Risma? Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama. Ya, hari ini saya akan menjalankan tugas dari etika ya Bu ya. Akan mewawancara Ibu. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya, baik, terima kasih Bu Sarah. Nah, memang di dalam suatu sekolah itu pasti ada permasalahan ya, selalu ada permasalahan. Entah itu dilema etika atau tadi yang kata Bu Sarah bujukan moral ya. Nah, itu juga pernah saya alami Bu Sarah ketika saya menemukan permasalahan ini benar, ini juga benar gitu. Waktu itu saya mengalami permasalahan salah satu contohnya ada anak kelas 6 yang mau mendekati ini apa namanya kelulusan ya, dia tidak sekolah dari awal pembelajaran sampai titik 3 bulan dia sama sekali tidak masuk sekali masuk hari Minggu kemudian nggak ada lagi gitu. Kemudian kalau dia masuk kemudian kan nih datanya memutuskan atau tidak ya, ini kan menjadi satu pilihan yang berat ya buat saya gitu. Kemudian apa yang bisa Pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu dapat menjalankan kewajiban keputusan sekolah yang dipimpin terutama dalam kasus-kasus di mana ada dua kepentingan secara bersama yang benar sama dan mengandung nilai kebajikan. Nah, dalam hal ini saya perlu berpikir lebih banyak nih Bu Sarah, menimbang gitu ya, ini permasalahan kemana nih arahnya gitu ya, terus ini apakah untuk kepentingan anak kah atau lebih kepentingan orang banyak kah, ini juga perlu dipertimbangkan Bu Sarah. Seperti itu ya Bu. Ibu, pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Oh iya, yang pertama mungkin saya mengidentifikasi dulu nih permasalahan ini tuh berasal dari apa sih gitu, dari mana sih latar belakangnya. Saya mengajak komunikasi nih wali kelasnya, kemudian meminta juga kepada wali kelas untuk mencari penyebabnya. Apakah kelasnya tidak ada permasalahan dengan anaknya, atau mungkin ada permasalahan lain di keluarganya. Saya
datang ke sekolah itu meminta informasi seperti apa kalau di rumah tuh. Dan juga alhamdulillahnya hal ini bisa dilaksanakan gitu, dan orang tuanya memberikan informasi yang bisa membantu kita. Lalu, apakah ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian di depan kasus? Apakah ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau terjadwal atau dalam bentuk apa lagi ibu yang bisa dijelaskan? Ya, kalau untuk menyusun jadwal secara khusus sih tidak ya, karena memang kan masalah itu selalu ada dan kita nggak tahu kapan datangnya gitu. Jadi yang pernah saya lakukan itu ketika saya mengetahui ada permasalahan, saya ajak komunikasi. Kapan nih diajak komunikasi ke wali kelasnya ya, kemudian mencari informasi selanjutnya, kemudian mengundang orang tua murid kapan ya di waktu yang tepat juga sebenarnya. Setelah mendapatkan informasi dari orang tuanya, waktu itu maka kita berusaha untuk memvisit gitu, mengunjungi anak tersebut ke rumahnya dan keesokannya gitu. Setelah dia komunikasi dan alhamdulillah sih ternyata anak itu masih mau gitu menjalankan sekolah. Lalu, adakah seorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah dan membantu ibu dalam mengambil keputusan dalam Ada sih tentunya ya, yang pertama kan tadi wali kelas tadi membantu saya untuk mendapatkan informasi, kemudian orang tua murid tersebut dan juga anak tersebut juga mendapatkan apa ya, dia memberikan respon yang baik ternyata ketika kita hubungi, dan itu orang yang terlibat itu sangat membantu untuk sehingga saya bisa membuat keputusan bahwa sepertinya ini keputusan yang baik untuk jangan sampai anak ini tidak lulus. Oh, jadi kita harus bersinergi dengan wali kelas, dengan orang tua murid juga ya Bu ya. Betul. Oke, pertanyaan terakhir ya Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dalam pengalaman Anda dalam mengambil keputusan dari Tentunya banyak ya pembelajaran yang saya ambil. Pertama kan kita dalam memutuskan suatu permasalahan itu yang perlu dulu kita perlu mengambil langkah sehingga langkah yang kita ambil ini ini kebenarannya benar nggak, dicari informasinya, identifikasi, kemudian setelah itu kita juga perlu kan faktanya seperti apa hal tersebut, dan yang pasti dalam mengambil keputusan ini kita perlu melihat apakah ada nilai yang benar ya secara universal ya, kemudian juga keputusan yang kita ambil berpihak kepada peserta didik enggak, kepada anak enggak, dan juga dapat dipertanggungjawabkan enggak, karena apa yang kita sudah lakukan itu bisa dipertanggungjawabkan dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Sama-sama. Oke, Terima kasih Bu Risma. sama-sama.